600 tahun atau 6 abad menguasai Eropa Timur dan Eropa Tenggara tanpa mengislamkan wilayah tersebut. Itulah Kesultanan Utsmani, atau lebih sering disebut sebagai Kesultanan Ottoman oleh orang-orang Barat. Mengapa begitu? Ayo kita telusuri penyebab. Bismillahirrahmanirrahim. Kesultanan Utsmani memulai kekuasaannya atau berdirinya dimulai pada tahun 1299 dan didirikan oleh Osman I di Anatolia Barat Laut. Anatolia adalah wilayah Turki darat yang sangat luas yang berbatasan dengan Laut Mediterania, Laut Marmara, dan juga seperti timur berbatasan dengan Persia dan Asia Tengah lainnya. Masa kejayaan dari Kesultanan Utsmani mencapai puncaknya pada abad ke-16 dan 17, terutama di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman I. Dan berikutnya Kesultanan Utsmani berakhir pada 1922 saat Utsmani kalah perang pada Perang Dunia I, dan saat itu ada jenderal dari Turki yang menggulingkan pemerintahan kesultanan dan mendirikan Republik Turki. Selama kurun waktu tersebut, Kekaisaran Utsmani diperintah oleh 38 sultan dan menguasai wilayah yang sangat luas di 3 benua, yaitu Eropa Timur, Eropa Tenggara, kemudian Asia Barat, dan Afrika Utara. Wilayah yang sangat luas tersebut memerlukan penguasaan fisik yang sangat kuat agar bisa bersatu dan tetap patuh kepada sang sultan, dan itu adalah kunci utama, maka bisa mereka bertahan hingga 600 tahun. Namun, kenapa Utsmani tidak mengislamkan wilayah Eropa Timur dan Eropa Tenggara? Karena kebijakan mengislamkan itu adalah bukan tujuan utama daripada Utsmani. Utsmani lebih mementingkan penguasaan wilayah. Berikutnya ini adalah alasan utama kenapa Kesultanan Utsmani tidak mengislamkan wilayah-wilayah Eropa Timur dan Eropa Tenggara secara pertama adalah sistem millet, yaitu toleransi beragama atau dhimmi. Utsmani menerapkan sistem millet di mana komunitas non-Muslim, terutama adalah Kristen dan Yahudi, diakui sebagai dhimmi, yaitu rakyat yang dilindungi. Mereka diizinkan menjalankan ibadah, mempertahankan hukum agama mereka, dan mengelola sekolah pendidikan mereka sendiri asal membayar pajak khusus atau jizyah dan setia kepada sultan. Jadi pemaksaan konversi agama bukanlah kebijakan resmi dari Sultan Utsmani. Dan yang disebutkan kesetiaan sering didemonstrasikan di depan umum, di depan rakyat banyak, yaitu di mana sang sultan menjulurkan tangan ke depan dan sang kepala atau ketua suku atau kelompok rakyat yang dijajah, kepalanya datang menghampiri sang sultan dan mencium tangannya, dan itu disaksikan oleh banyak masyarakat di tempat terbuka atau mungkin di keraton atau di istana yang hanya diketahui oleh beberapa pembesar istana. Itu adalah simbol kesetiaan. Apabila seorang kepala suku, seorang raja kecil atau seorang pangeran kecil telah mencium tangan sang sultan, maka dia dianggap telah bersumpah setia dan dia perlu dilindungi, dan selanjutnya setiap tahun membayar jizyah, membayar pajak yang cukup besar. Kenapa Kesultanan Utsmani membutuhkan pajak? Karena biaya daripada tentaranya memang besar. Tentara harus dibayar dengan mahal. Memang bukan tentara bayaran, tetapi tentara ini bekerja keras untuk mempertahankan kesultanan. Jadi tentara ini adalah mereka sangat loyal, sangat setia, dan mereka
juga mendapatkan gaji kasarnya. Bahkan sering dalam prosesi setelah peperangan selesai, sang sultan mendatangi barisan para tentara, pemimpin-pemimpinnya berbaris di depan dan ditanyain, kau sudah membunuh berapa orang? Kau membunuh berapa orang? Kau membunuh berapa orang? Itu adalah satu hal yang dilakukan. Jadi kesetiaan para tentara didemonstrasikan secara terbuka di depan rekan-rekan yang lain, namun juga apresiasi sang sultan terhadap mereka pun juga diketahui oleh rekan-rekan yang lain. Jadi dalam beberapa plot sering sang sultan menanyakan, kamu sudah membunuh berapa orang? Kamu membunuh berapa orang? Kemudian sang sultan bilang ke asistennya yang di belakang, berikan topeng perak sekian biji kepada orang ini, berikan topeng emas kepada siapa. Kemudian, jadi sultan tahu bagaimana memberikan apresiasi, dan mereka bukan mata duitan, namun itu adalah kebanggaan bagi sang pasukan bahwa dia betul-betul loyal, dia mempertaruhkan nyawanya, namun manakala dia berhasil menangi peperangan, dia dapat apresiasi, penghargaan secara langsung pada saat itu. Kasarnya dibayar lunas prestasinya. Ini adalah satu praktek yang betul-betul sangat abad pertengahan, ya, itu abad pertengahan itu sangat masif dilakukan seperti itu. Jadi atas kebutuhan pajak yang besar, maka sultan lebih memilih pajak-pajak dari para negara-negara jajahannya untuk dibiarkan memeluk agamanya masing-masing. Mereka yang penting loyal, itu sudah menjadikan keamanan yang lebih nyata dibanding dengan mengislamkan wilayah-wilayah tersebut. Jadi penguasaan wilayah adalah bagian dari yang sangat penting bagi perkembangan Kesultanan Utsman, karena mereka ingin selalu ada setiap saat wilayah yang berontak, dan itu harus dipadamkan pemberontak, dan pemberontak tersebut lebih sering mudah dipadamkan dengan digempur oleh para tentara yang loyal, dan loyalnya tentara langsung dapat apresiasi yang nyata dari sang sultan. Di samping itu ada juga penyebabnya kenapa wilayah di Eropa Timur dan Eropa Tenggara masih tidak semuanya masuk Islam, karena kuatnya akar Kristen Ortodok. Kristen Ortodok ini sangat kuat dan tertanam sebelum datangnya Utsmani, sehingga Utsmani cenderung tidak mau berurusan dengan hierarki gereja, karena yang biarkan mereka yang hierarki gereja yang mengendalikan masyarakat, dan biarkan Utsmani memegang kepala suku dan para pangeran dan raja-raja kecil tersebut dipegang. Selama dia loyal, maka sudah cukup. Di samping itu demografi dan keamanan juga sangat dipentingkan, sehingga populasi muslim yang relatif sedikit di Eropa tersebut, tapi secara wilayah sangat luas, dan ini memang menjadi kebanggaan dari Kesultanan Utsman. Di samping itu juga ada sistem yang namanya Gefsirme yang terbatas. Meskipun ada pengambilan anak-anak Kristen yang dijadikan tentara Janissary atau masuk ke birokrat, namun jumlahnya sangat terbatas, hanya beberapa. Dan memang ada beberapa orang-orang yang sangat brilian, sangat berbakat dalam usia remaja, diambil ke pusat ibu kota Konstantinopel, dan dilatih untuk menjadi tentara Janissary, menjadi tentara elit. Namun jumlahnya tidak terlalu besar. Secara singkat, toleransi yang pragmatis demi stabilitas politik dan pendapatan pajak menjadikan Islamisasi di Balkan bersifat sukarela, dan sehingga identitas kekristenan tetap dibiarkan ada di sana.
Namun ada wilayah perkecualian, yaitu Bosnia dan Albania. Justru mereka memilih masuk Islam dibanding tetangganya, yaitu Serbia atau Yunani. Karena di Bosnia dan Albania merupakan pengecualian yang sangat menarik dalam sejarah Balkan. Di Serbia dan Yunani dan Bulgaria, mereka mempertahankan identitas Kristen yang kaku. Masyarakat di kedua wilayah ini melakukan konversi masuk Islam dengan faktor-faktor utama yang membedakan. Misalnya di Bosnia, lemahnya institusi gereja lokal. Jadi sebelum Utsmani datang, institusi gereja lokal sangat lemah, dan ini sangat dimanfaatkan oleh warga Bosnia, yaitu rakyat Bosnia memiliki gereja sendiri yang dianggap sesat oleh gereja-gereja ortodok lainnya. Dan dengan kedatangan Utsmani, mereka dengan mudah memilih Utsmani yang melindungi gereja Bogomirisme tersebut untuk konversi menjadi Islam. Yaitu ini adalah sebuah pilihan yang pragmatis juga, di mana dengan memilih masuk Islam, mereka sudah langsung punya akses ke pusat, ke Konstantinopel, dan di situ dia langsung eksistensinya tampak oleh sang sultan, dan prestasi-prestasinya juga bisa diketahui oleh sang sultan. Sementara itu di Albania adalah wilayah yang sering menjadi rebutan antara pengaruh Katolik, yaitu Italia Vatikan, dan Ortodoks, yaitu Yunani Serbia. Identitas nasional agama di Albania sangat lemah, sehingga kesukuan dan bahasa jauh lebih penting daripada agama. Ada pepatah yang mengatakan bahwa agama orang Albania adalah Albanian itu sendiri. Jadi orang Albania sangat luas dan mau mengadopsi Islam sebagai agama banyak ini, sehingga Bosnia dan Albania menjadi perkecualian bagi karir militer dan birokrasi di pemerintahan, karena Bosnia dan Albania dikenal sebagai gudangnya para pejuang yang tangguh. Dengan mereka masuk Islam, mereka mudah menduduki jabatan tinggi seperti Wasir Agung atau Perdana Menteri. Jadi wasir atau gubernur atau jabatan yang lain itu adalah jabatan yang sangat lekat dengan sang sultan. Di mana sultan ada, di situ wasir ada. Di situ gubernur juga sering dipanggil untuk diminta pendapatnya. Jadi betapa elitnya jabatan wasir, apalagi wasir agung. Jadi menjadi penasihat sultan itu adalah sangat sangat dipuja-puja, dinanti-nantikan. Dengan melakukan konversi dirinya kepada Islam, maka dia juga sekaligus bebas dari pajak dan bebas memiliki tanah-tanah yang tadinya dimiliki sebelumnya. Jadi dia boleh memiliki tanah dan boleh atau mungkin dapat pajak khusus yang sangat rendah dibanding dengan yang lain. Itu adalah bagian daripada privilege dengan dia masuk Islam, sehingga namanya sering terucap di sidang-sidang di kerajaan, di istana kesultanan. Di samping itu ada dakwah Sufi yang disebut Bektashi. Sufi Bektashi memainkan peran besar di wilayah Albania, di mana di situ kan kita tahu bahwa aliran sinkretis dan tidak kaku dalam menerapkan syariat. Mereka mengizinkan beberapa tradisi lokal tetap berjalan, sehingga penduduk pegunungan Albania transisi dari Kristen ke Islam tidak terasa sebagai perubahan budaya yang radikal atau memejukkan. Demikianlah kesimpulannya bahwa Kesultanan Utsmani menguasai 6 abad wilayah Eropa Timur, Eropa Tenggara, namun tidak mementingkan mengislamkan wilayah tersebut, karena penguasaan area wilayah adalah lebih penting daripada mengislamkan warga. Demikian bagaimana pendapat Anda?